Purbaya lagi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa sedang mendapat sorotan publik usai buka-bukaan soal dana daerah yang parkir di bank. Nominalnya tak tanggung-tanggung ratusan triliun rupiah. Sementara itu 2025 tinggal 2 bulan lagi. Akankah APBD dapat tersalurkan maksimal untuk rakyat? Purbaya mengklaim ada dana mengendap di perbankan berdasarkan data dari Bank Indonesia. Apa yang dia sampaikan mengacu pada data resmi BI sebagai bank sentral. Bahkan Purbaya menyebut ada kepala daerah yang berdalih tidak menempatkan dana tersebut dalam bentuk deposito, melainkan giro atau checking account. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account. Checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya itu memicu reaksi para pemimpin daerah. Misalnya saja Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Seperti apa pernyataan para pemimpin daerah usai statement Purbaya viral? Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Sumur hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Dan nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kan kita lihat lagi, tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek, silahkan RKUD kita ini 990 miliar. Tak sekedar klarifikasi soal APBD Jabar di bank, KDM juga ngegas soal dana daerahnya dalam bentuk giro yang sempat disinggung Purbaya. Kemudian kalau kemarin dinyatakan di deposito itu tidak boleh karena bunganya itu takut dinikmati oleh perorangan dan kembali ke Kasda, maka giro adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi. Nah, seluruh rangkaian mekanisme itu kembali pada persoalan pengelolaan belanja. Polemik ini masih berlangsung hingga sekarang. Bahkan kabar terbaru mengungkapkan bahwa DPR bakal panggil Kemendagri dan Pemda untuk memberi penjelasan. Menurut anggota Komisi 2 DPR Muhammad Khozin, pemanggilan ini penting karena dana yang mengendap di bank jumlahnya sangat fantastis, yaitu 234 triliun rupiah. Khozin juga menuntut agar Pemda menyampaikan klarifikasi kenapa dana publik ratusan triliun itu mengendap di bank. Jika sengaja diendapkan, hal itu berdampak pada tidak optimalnya fungsi Pemda dalam pelayanan masyarakat dan program strategis nasional menjadi terganggu. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Kemudian di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan 5,17 triliun.
Pada posisi keempat ada Kalimantan Utara dengan 4,71 triliun dan posisi kelima ditempati Jawa Barat dengan total dana simpanan 4,17 triliun. Jadi akankah dana daerah yang tersisa ini akan tersalurkan secara optimal ke masyarakat hingga akhir tahun 2025? Demikianlah headline iNews ID hari ini. Ikuti terus perkembangan berita-berita terkini hanya di inews.id. Saya Muhammad Soekardi, sampai jumpa.